Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita berjumpa lagi di channel ini. Marilah kita semua senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan nilai dan agama yang luhur ini hingga kepada sampai kita semua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan serta doa, semoga saudaraku semuanya yang menyimak video ini selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, diberikan umur panjang yang berkah. Amin. Allahumma amin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kematian adalah takdir seluruh makhluk manusia ataupun jin, hewan ataupun makhluk-makhluk lain, baik lelaki atau perempuan, tua ataupun muda, baik yang sehat ataupun sakit. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Setiap manusia memiliki ajal, dan kematian tidak bisa dihindari, dan kita tidak ada yang bisa lari darinya. Namun sayang, sedikit manusia yang mau bersiap menghadapinya. Seperti dalam firman Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Jumu'ah ayat 8. Nabi menyebut orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal kehidupan setelah mati sebagai orang cerdas. Sebaliknya, orang yang tenggelam dalam nafsu duniawi disebut Nabi sebagai orang yang lemah. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, dan orang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan lainnya. Lalu bagaimanakah tips mempersiapkan diri menghadapi kematian? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu mengerjakan amal-amal soleh. Allah memberikan dua syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengannya di surga, yaitu beramal soleh dan meninggalkan kesyirikan. Dalam sebuah firman, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal soleh dan janganlah menyekutukan ibadah terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Amal soleh yang dimaksud dalam ayat di atas adalah segala bentuk perbuatan baik yang steril dari riya dan sesuai dengan tuntunan syariat. Menurut Syekh Mu'adz, sebagaimana dikutip Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya, amal soleh adalah amal yang di dalamnya terdapat 4 hal: ilmu, niat, kesabaran, dan ikhlas. Syekh Sal Al-Tustari berkata, amal soleh adalah amal yang sunyi dari pamer dan diikat dengan tuntunan sunnah Nabi. Al-Imam Al-Baghawi berkata, setelah mampu konsisten beramal baik, hendaknya tidak terlalu bangga atas amal perbuatan yang dilakukan. Misalkan merasa dirinya lebih baik dari orang lain,
merasa amalnya menyelamatkannya di hari kiamat dan sebagainya. Sebab pada hakikatnya seseorang akan mendapat kenikmatan dan keselamatan di akhirat bukan disebabkan amalnya, namun murni karena anugerah dan kasih sayang Allah. Tidak ada yang dapat menjamin nasib seseorang di hari pembalasan kelak. Nabi menegaskan, tidak seorang pun amalnya memasukkannya ke surga. Sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, termasuk aku, tetapi Allah telah menaungiku dengan anugerah dan rahmat. Maka benarkanlah niatmu dalam beramal dan berlakulah sedang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis di atas tidak hendak mengatakan bahwa amal soleh tidak ada manfaatnya. Namun Nabi memberikan petunjuk bahwa dalam beramal hendaknya dilakukan dengan ikhlas, bertujuan murni mengikuti perintah agama, tidak menuntut yang macam-macam kepada Tuhan. Oleh karenanya di dalam redaksi setelahnya Nabi berpesan, benarkanlah niatmu dalam beramal, melakukan kebaikan dengan ikhlas dan dengan cara yang benar adalah pertanda bahwa amal yang diperbuat diterima di sisinya. Oleh sebab itu seorang hamba mendapatkan rahmat dan anugerahnya sehingga ia dapat masuk surga. Yang kedua yaitu menjauhi perbuatan-perbuatan tercela. Perbuatan tercela adalah segala bentuk perbuatan yang meliputi keharaman dan kemakruhan. Meninggalkan keharaman adalah wajib, sedangkan meninggalkan kemakruhan adalah sunnah. Demikian pula dianjurkan untuk meminimalisir perkara mubah yang tidak ada manfaatnya. Para ulama salaf sangat berhati-hati dalam menjaga dirinya dari perbuatan tercela. Bagi mereka, yang terpenting tidak hanya meninggalkan keharaman dan kemakruhan, namun perkara-perkara mubah yang dapat melalaikan. Sebab perbuatan maksiat akan menciptakan noda hitam di hati, sehingga menjadikannya keras, enggan menerima kebenaran, dan malas beribadah kepada Allah. Semakin berhati-hati dalam menjaga diri dari perbuatan yang diharamkan, maka semakin tinggi pula kedudukan seorang hamba di sisi Allah. Oleh karenanya, para ulama membagi derajat wiroi menjaga diri dari keharaman menjadi 4 tingkatan. Pertama, wiroinya orang-orang yang adil, yaitu dengan cara meninggalkan keharaman-keharaman sesuai petunjuk fatwa para pakar fikih. Kedua, wiroinya orang soleh, yaitu meninggalkan kemurahan-kemurahan dengan memilih hukum-hukum yang berat. Ketiganya, wiroinya orang-orang yang bertakwa, yaitu meninggalkan perkara-perkara mubah yang berpotensi mengantarkan kepada keharaman. Keempat, wiroinya orang-orang yang jujur, yaitu meninggalkan perkara-perkara mubah secara total, meski tidak berpotensi mengantarkan pada keharaman. Yang ketiga yaitu segeralah bertaubat kepada Allah. Tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan dan dosa. Kesalahan adalah hal yang wajar bagi manusia. Yang bermasalah adalah membiarkan diri berlarut-larut dalam perbuatan dosa. Kematian yang tidak dapat diprediksi kapan datangnya menuntut seorang manusia agar segera bertobat setiap kali melakukan dosa untuk menghindari akhir yang buruk dalam perjalanan hidupnya. Bertobat ada kalanya dari dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada kalanya dari dosa berhubungan dengan hak orang lain. Syarat yang harus dipenuhi ketika bertobat dari dosa yang berhubungan dengan Allah yaitu ada 4. Menyesal, melepaskan diri dari dosa yang diperbuat, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan beristighfar. Apabila dosa yang dilakukan berupa meninggalkan ibadah fardu, maka wajib untuk mengqadha'nya. Sedangkan bila dosanya berhubungan dengan hak orang lain, maka wajib mengembalikan kepada pemiliknya atau meminta kerelaannya. Bila pemiliknya sudah wafat, maka dilakukan kepada ahli warisnya. Hal ini bila berkaitan dengan materi, seperti hutang atau harta curian. Akan tetapi, apabila berkaitan dengan non-materi, seperti menganiaya,
menggunjing, mengadu domba, dan lain-lain, maka wajib meminta kehalalan pihak yang dizalimi. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menegaskan, wajib bagi setiap mukallaf segera bertobat dari dosa, yaitu dengan menyesal, melepaskan diri dari dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, dan beristighfar. Bila dosanya berupa meninggalkan ibadah fardu, maka wajib mengqadha'nya. Bila berupa hak adami, maka wajib menunaikannya atau meminta kerelaannya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Demikianlah pembahasan mengenai 3 persiapan dalam menghadapi kematian agar dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan membawa iman, dan akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah pembahasan mengenai 3 persiapan dalam menghadapi kematian. Semoga bisa bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Dan semoga Allah memberi kita kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalannya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.